semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahma dengan NIM 19 12 17 485 dari Prodi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Saya di sini akan menganalisis jurnal yang disusun oleh Bapak Muhammad Rusdi, SHM dari dosen Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Judul jurnal tersebut yaitu Penanganan Intoleransi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi teman-teman, bagaimana sih intoleransi itu timbul di suatu masyarakat? Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih intoleransi itu timbul. Yang pertama, adanya suatu perbedaan pendapat di suatu masyarakat. Dengan adanya perbedaan suatu pendapat tersebut, muncullah suatu konflik di dalamnya. Sebagai contoh, kita melihat bahwa banyaknya intoleransi di masyarakat, salah satunya yaitu perbedaan pendapat soal agama. Perbedaan agama ini padahal sudah disebutkan dalam suatu pasal, yaitu terdapat pasal yaitu 28E yang membahas mengenai hak asasi manusia. Perbedaan agama adalah pembahasan yang sering kita jumpai di masyarakat kita. Oleh karena itu, di negara kita sudah membahas mengenai hak asasi manusia, berarti kita sudah membahas mengenai hak asasi kita dalam memeluk agama kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang memiliki hak asasi manusia, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia satu dengan yang lain. Jadi, karena kita makhluk sosial juga memerlukan bantuan orang lain, oleh karena itu kita harus menjaga toleransi, jangan sampai adanya intoleransi di dalamnya. Dan kita kupas dan kita bahas mengenai ideologi Pancasila kita. Di ideologi Pancasila kita, yaitu sila pertama, sudah membahas mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu berarti bahwa setiap masyarakat boleh memeluk agama kita harus memiliki keyakinan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Karena negara kita sudah menetapkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak kebebasan beragama. Dengan hal itu, janganlah kita sampai muncul adanya intoleransi mengenai agama. Kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia kita. Presiden nomor 1 tahun 1962 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Jika kita kupas secara lanjut, di situ bahwa menegaskan pemerintah melarang kita sebagai masyarakat, sebagai manusia, menghujat atau menodai agama satu dengan yang lain. Dengan hal itu berarti kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai adanya perbedaan pendapat di situ. Janganlah timbul adanya suatu intoleransi di dalamnya. Dengan hal itu, bagaimana sih intoleransi tadi timbul? Karena adanya suatu perbedaan pendapat yang pertama, dan yang kedua muncullah suatu konflik, dan yang ketiga akhirnya mendapatkan rasa intoleransi di dalamnya. Dan solusinya bagaimana sih kita agar dijauhkan dari rasa intoleransi? Padahal kita tahu bahwa negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak agama, banyak ras, dan banyak budaya. Kita harus yang pertama saling menghargai. Karena dengan adanya saling menghargai, kita akan adanya timbul rasa enggan. Dan akhirnya kita saling menghormati satu dengan yang lain. Dan yang kedua, agama adalah, kita harus tahu bahwa agama adalah salah satu bagian terpenting dalam hidup kita yang harus kita percayai dan harus kita jaga keutuhannya. Karena agama termasuk bagian dari hidup kita. Dengan hal itu, bahwa ada salah satu masyarakat yang memiliki kepercayaan beda, kita harus tetap saling menjaga. Karena setiap manusia itu memiliki kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Karena tidak bisa kita samakan dengan manusia satu dengan yang lain. Kita sama sebagai warga negara Indonesia, tetapi kita juga harus menjunjung tinggi tentang agama kita, budaya kita, ras kita, dan suku kita. Dengan hal itu, kita harus saling menghormati dan harus menjaga keutuhannya satu dengan yang lain. Dan sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.